lagi asik ngapain nih? Halo Mila. Lagi asik baca apa nih? Lagi asik baca-baca buku aja sih. Ini apa ini? Ih. Kayaknya dipakai bagus deh. Coba dong pakai aja Ya deh. oke, boleh deh. Aku pakai ya. Ini aku taruh sini ya, aku bantuin taruh sini. Boleh. Oke. Itu selempang apa sih? Ih, ini selempang besi hijab. Wow. Oh, jadi kamu tuh Miss Hijab. Iya, betul sekali. Oke. Oh ya, aku sambil bikin minum ya. Boleh. Oke. Tapi sebelum itu boleh dong perkenalan buat teman-teman Gen Z, siapa sih Dewi itu? Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, nama aku Dewi Retno Banowati, biasa dipanggil Dewi atau Bano. Salam kenal semuanya. Oke. Dewi, kamu kan Miss Hijab tahun 2025 nih. Boleh dong ceritain Miss Hijab itu organisasi seperti apa sih? Oke, Miss Hijab itu merupakan sebuah lembaga yang mana menaungi kedutaan yang mengarah pada representasi perempuan berhijab nih, Mila nih. Terus kamu mengikuti Miss Hijab itu atas keinginan kamu sendiri atau kepingin ada temen yang ikut atau disuruh orang tua atau gimana? Oke, karena jujur ikut Miss Hijab ini merupakan langkah pertama aku nih, Mila nih, buat menjelajah di dunia kedutaan. Jujur kayak merasa, oh aku tuh butuh sesuatu yang baru. Makanya aku mencoba untuk mendaftar di Miss Hijab ini gitu. Berarti kamu memang suka itu ya, ikut organisasi? Iya, tapi sekarang lebih ke condong ke eksternal sih. Eksternal, betul. Berarti mengikutin Miss Hijab, selain itu ada lagi yang diikutin kah? Ada, di Pemuda Peduli Yogyakarta nih. Oh, itu organisasi seperti apa sih? Itu tuh seperti NGO, kayak LSM gitu loh, yang biasanya dia itu menyediakan bekerja sama dengan mitra, terus kemudian membuat seperti program kerja kayak volunteeran atau ada SBB, semua bisa belajar. Oke. Terus di kampus juga kamu aktif ikut organisasi juga? Jujur awalan aja sih. Awalan aja? Iya. Justru malah awal? Iya, awal masuk nyoba-nyoba di kampus, habis itu kok ngerasa kayak aku harus coba yang baru nih gitu. Karena udah dari SMP, kayak dari SMP nyoba-nyoba di organisasi sekolah, kayak udahlah kayak bosan, akhirnya coba yang baru. Coba yang eksternal. Ini sambil minum? Oke, thank you. Oke. Terus apa sih yang membuat kamu suka banget ikut organisasi seperti itu? Satu sih, dapat teman baru. Teman baru dan membuka relasi ke depannya. Betul kan, kayak relasi itu sangat berguna banget buat ke depan. Betul. Terus handphone aku bunyi, sorry. Terus kan kamu kan ikut Miss Hijab. Kedepannya ada nggak sih organisasi yang udah kamu incer atau pengen kamu daftar nih besok? Sebenarnya lebih ke bukan organisasi ya semacamnya, tapi kayak pengen aja menjelajah kayak di dunia volunteer yang lebih dalam gitu. Misalnya kayak sekarang kan baru booming banget kan kayak exchange gitu. Nah, kayaknya kayak menarik gitu loh, apalagi tapi sekarang sayang ya kayak ada yang bayarnya setengah gitu dan sebagainya. Jadi yang benar-benar dibayari full itu misal kayak 1 orang, 2 orang doang gitu loh. Jadi kayak oh my god. Kayak itu seleksinya pasti susah banget gak sih? Iya. Terus, Miss Hijab ini kan pasti melewati banyak seleksi ya? Betul. Itu seleksi ada apa aja seleksinya? Boleh dong ceritain? Kalau di awal itu pasti ada yang namanya seleksi administrasi ya kan? Iya, dari seleksi administrasi udah tuh kita lolos dari seleksi administrasi, kemudian barulah kita masuk ke seleksi kayak wawancara, minat bakat, seperti itu sih. Kalau dari itu tadi seleksi kan banyak yang menantang, yang mana? Jujur pas wawancara ya. Jujur kayak nervous. Oh sama itu FGD sih. Jujur kayak takut aja gitu. Cuma kayak ya udah. Kemarin aja bisa, masa sekarang nggak bisa gitu. Oke, kata-kata hari ini guys. Kata-kata hari ini. Terus dari banyaknya kegiatan yang kamu ikutin, kegiatan yang mana yang menurut kamu paling menantang atau yang paling kamu suka deh? Kalau kegiatan yang paling aku suka sejujurnya adalah kegiatan volunteer yang dari Pemuda Peduli Yogyakarta tadi. Karena itu bener-bener yang setiap minggu gitu loh, kayak ikut volunteer. Berarti itu jadi kayak aktif banget ya? Iya, jadi kayak oh my god, kayak ketemu anak panti yang kayak bener-bener ngecas energi aku banget.
gitu sih. Oke, terus kalau untuk apa tadi ya? Volunteer Pemuda Peduli Jogja. Iya. Itu ada proses seleksinya juga. Kalau untuk kan saya sebagai fasilitator ya, jadi kayak untuk saya sendiri saya yang mengadakan event gitu bareng-bareng dengan rekan-rekan anak pemuda peduli Jakarta yang lain. Tapi untuk volunteer yang kayak relawan gitu ada HTM kontribusinya sih. Oke, berarti siapa aja bisa ikut ini Betul, ya? siapa aja tuh bisa ikut itu gitu. Jadi kayak membuat apa ya, membuat ruang terbuka untuk orang yang mau mencoba. Oke. Terus kamu ini juga salah satu penerima beasiswa Betul. BSI. Iya. Iya, itu keren banget sih. Boleh dong ceritain prosesnya kamu sampai bisa keterima beasiswa itu? Ini ceritanya menarik banget sih, Melanie. Boleh. Dari tahun 2024, kayak sebenarnya kan dari awal itu kan saya udah mencoba banget buat kayak mendaftar beasiswa-beasiswa gitu. Iya. Terus habis itu kayak, oh emang belum rezeki aja ya gitu kan. Akhirnya tahun 2024 iseng-iseng tuh buka-buka scroll Instagram, habis itu kok ada yang menarik gitu. Tapi itu kayak hamin seminggu gitu loh, sedangkan itu saya tuh full banget di Jogja. Kan sedangkan ada kayak butuh file-file gitu kan, administrasi yang mana harus segera dipenuhi gitu. Terus akhirnya saya ngelobi orang tua saya dan untungnya bisa gitu loh. Terus detik-detik terakhir pas itu hari Minggu last pendaftaran saya daftar, tapi ternyata ada satu kayak file gitu yang belum saya penuhi, yaitu foto. Saya kelupaan banget fotonya, karena kan fotonya harus kayak foto formal, terus backgroundnya apa, pakai jas dan sebagainya. Terus saya belum, terus akhirnya saya edit lah itu, minta tolong teman saya, bener-bener jam 7 itu terakhir penutupan, saya daftar 18.45. Wow. Kayak ada deg-degan banget, kayak ya Allah, semoga masih rezeki. Dan ternyata beneran rezeki. Iya, alhamdulillah. Oke, terus pelajaran yang paling kamu dapat tuh, yang paling kamu rasain tuh apa selama mengikuti kegiatan-kegiatan itu? Jujur yang paling aku dapetin adalah pengalaman yang sangat luar biasa karena bertemu dengan teman-teman yang berlatar belakang yang berbeda. Banyak pelajaran hidup yang aku dapat dari mereka juga, kayak banyak teman-teman aku juga udah kan banyak yang lulus kuliah gitu. Jadi kayak sekedar sharing aja gitu tuh kayak jadi kayak oh iya jadi aku harus gini ya. Oke, jadi selain menjadi Miss Hijab, kamu ini juga sering menjadi MC. Iya juga. Iya, tapi kayak jarang gitu. Iya, itu tapi seringnya di acara seperti apa biasanya? Di acara kampus aja sih. Acara kampus. Iya, betul. Oke, dan sekarang aku mau lihat perform kamu dong. Oke, boleh. Ini mau kita apa nih? Mau apa dulu ya? Ngaji dulu kali ya. Boleh. Aku buka Al-Qur'annya dulu ya. Aku mau ngaji surat apa nih ya? Apa deh yang udah disiapin? Oke, aku mau membaca surat Al-Kahfi. Oh, boleh. Boleh. Aku mulai nih. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yundhira alladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan tahruju min afwahihim iyaquluna illa kadibah. Sadaqallahul azim. Masya Allah, alhamdulillah keren sekali, iya, Dewi. Masya Allah, amin amin.
amin. Nah, ngomong-ngomong ini kan tadi udah ngaji berkaitan dengan Miss Hijab. Kalau boleh tahu Miss Hijab itu kegiatannya tuh apa aja sih selama menjadi Banyak sih. contohnya? Contohnya tuh sekarang juga banyak banget lagi ngadain kayak workshop gitu. Kemarin habis kayak workshop gitu berkolaborasi dengan yang terakhir tuh yang itu loh, yang penanaman mangrove itu juga habis. Oke, iya yang itu. Terus selain itu kamu aktif, itu kan organisasi ya? Betul. Banyak sekali yang bergabung di Miss Hijab Iya. dengan latar belakang yang Iya, berbeda-beda. betul sekali. Itu gimana kamu bisa merasa enjoy dan nyaman padahal dari banyaknya orang yang bergabung dengan pribadian yang berbeda, latar belakang yang berbeda itu? Iya, yang penting kita tuh isi going aja sih, ya nggak sih? Iya, Kayak bener. ya udah nggak usah pilih-pilih. Kadang tuh kalau kita terlalu picky milih teman, itu justru kita bakal kayak ih apa sih gitu. Benar. Aku kayak orangnya tuh lebih ke gampang banget akrab sama orang, kayak ya udahlah dia mau ngapain aja terserah gitu. Jadi ya kayak gitu, gampang untuk menyesuaikan gitu. Oke. Terus kita ke yang voluntary pemuda peduli Jogja tadi, itu kan lebih apa ya, sering kayak memandu yang tadi ke panti asuhan Iya, seperti betul sekali. Itu kegiatan yang paling berkesan selama itu apa dan di mana? Yang paling berkesan itu ada di Panti Madani ya, kalau kamu tahu. Karena jujur di sana kan karena latar belakang berbeda, beliau merupakan anak-anak yang emang yatim piatu dan yatim. Jadi kayak ngerasain gitu loh, ketika mereka deket dengan kita, kita tahu gitu loh kayak oh iya mereka tuh seorang anak kecil yang emang butuh perhatian lebih, emang butuh yang namanya kayak pendampingan lah istilahnya. Benar. Jujur kayak kalau udah dikenal tuh kayak wah dia kenal kita. Oke. Terus ada nggak sih pengalaman yang lucu atau yang nggak pernah kamu lupain selama jadi volunteer? Yang paling lucu baru aja sih kemarin pas Apa aku itu? volunteer Kids Fun. Jadi kita sama anak panti di Kids Fun, terus itu kan ada kayak yang tornado muter-muter Iya, gitu iya, kan. iya, itu. Itu tuh aku kayak udah nggak kuat gitu loh. Terus kan samping aku tuh anak panti kan. Terus aku Oke. bilang, aku minta maaf ya kalau aku nanti mual di sini gitu. Soalnya kayak udah pusing banget loh, nggak kuat karena emang nggak kuat itu. Jadi Oke. gitu sih. Oh, berarti itu emang naik wahana bareng sama anak-anak itu. Iya, anak-anak jadi kayak panti. iya bener-bener kita kayak ya udah kita seru-seruan aja di situ. Oke, terus apa sih yang membuat kamu aktif dan tertarik mengikuti kegiatan kayak gitu tuh? Yang membuat aku tertarik itu karena ya itu tadi sih, karena ketemu dengan orang baru, menjelajahi hal-hal baru bersama mereka yang menurut aku tuh kayak gini tuh mudahnya sekali gitu loh. Kalau nggak dicoba ya kapan Besok lagi? Iya, belum bisa tentu gimana? Iya, bisa, bener juga. guys. Bener. Oke, terus tantangan terbesar kamu selama jadi relawan tuh apa? Jujur tantangan tuh kadang ketemu dengan volunteer yang menurut aku mungkin beliau tuh baru pertama kali ya ikut seperti itu, jadi kayak kurang bisa untuk membaur dan punya inisiatif gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa, kita arahin aja gitu. Aduh, ini sambil dimakan ya? Oh iya, aku juga mau coba yang boleh. mana ya? Boleh, ini boleh, itu boleh. Yang ini aja deh, aku mau coba aja yang itu juga. Terus untuk pengalaman yang paling membuat kamu terharu, ada nggak? Apa pas di panti atau pas di mana? Di Panti Jompo, Kenapa? di Panti Budi Dharma yang Werda. Karena kayak menurut aku ketemu dengan kayak nenek dan kakek. Karena kan aku udah nggak punya nenek dan kakek ya. Jadi kayak beliau itu dulu kayak ibaratnya sepantaran lah sama kakekku. Jadi kayak keinget gitu loh. Jadi sedih. Terus beliau ada juga yang dirawat gitu loh, rawat jalan. Di sana kayak ada ruangan yang emang buat rawat jalan gitu. Kasian kayak aduh gitu lah, pokoknya kayak nangis. Apalagi pas bikin konten kan, konten sore itu kan tahu kan yang pakai lagu Terbuang dan Waktu. Benar. Aku yang scene pertama yang saliman gitu kan sama kakak itu. Terus habis dipuk-puk itu aku kayak nangis kan, terus aku bilang aduh kok aku malah nangis sih gitu. Gitu kayak ya Allah sedih banget gitu kan, mereka juga punya latar belakang yang berbeda-beda ya. Jadi kayak ya udah, terus ada penampilan juga, terus di sana tuh suka nyanyi, suka karaoke. Wow. Suka nyanyi, aku baru tahu kayak bener-bener yang dangdut banget gitu. Ya kan kayak dangdut banget gitu. Oke. Nah, sekarang aku mau lihat penampilan kamu yang kedua.
Tapi ini secara singkat aja nggak sih? Iya, Iya, boleh ya. penampilannya. Mau apa? Mau kayak monolog aku tak Oh, siap boleh. tanpa ibu. Boleh ya. Mau minum dulu? Boleh, aku minum dulu ya. Oke, jadi mau monolog ya. Iya. Monolognya di sini, boleh? Boleh. Aku takut tak bisa tanpamu. Aku takut, Ibu. Aku takut dengar suara langkah kakimu. Tak kurasakan hangatnya pelukmu. Ibu, tolong hidup lebih lama, Ibu. Hiduplah terus dalam pelukanku, Ibu. Tolong, Ibu. Aku takut tak bisa tanpamu. Oke, keren sekali. Iya. Berarti Dewi ini juga aktif di mengikuti kegiatan atau Betul. monolog seperti itu atau hanya hobi saja? Hobi aja sih, Hobi kayak aja. iya lihat, aku sering sih lihat di TikTok gitu, lihat di TikTok terus kayak lebih ke otodidak aja sih belajarnya. Oke. Terus tadi kan kamu sangat menginspirasi sekali ya buat Masya Allah, teman-teman. amin. Terus kalau untuk yang membuat kamu terinspirasi atau ada nggak sih sosok yang sangat kamu kagumin, siapa? Sosok yang paling aku kagumin. Banyak sih ini, mau terperinci atau gimana? Sebutin aja siapa, beberapa aja yang menurut kamu tuh aku pengen jadi dia, aku mau kayak gini, mulai dari sini aku pengen jadi kayak dia gitu. Yang pengen banget itu tuh Vina. Jujur aku lihat konten-konten beliau yang kayak tentang branding, terus tentang gimana sih tips and trick gini gitu. Aku kayak oh my god, dia kok bisa sekeren itu sih. Bener. Pasti dia ada hal yang emang kita nggak tahu, terus bisa jadi pelajaran dia, bisa jadi seperti itu gitu. Oke, terus kalau misalnya kamu punya kesempatan buat kolaborasi bareng atau menjadi volunteer bareng sama ya siapa ya, sosok yang pengen banget kamu ajak collab itu siapa? Yang maksudnya yang paling pengen gitu kan? Yang paling pengen kamu misalnya ada kesempatan buat collab bareng kayak gitu. Mau banget sih kalau collab bareng sama Vina di dunia yang kayak volunteer gitu. Karena kan Bener. beliau kayak cuma ngajarin bagaimana sih membangun personal branding yang baik gitu-gitu. Pasti beliau juga kayak oh my god. Aku langsung kayak mau banget. Kalau dari banyaknya kegiatan yang kamu ikutin, kegiatan mana yang menurut kamu itu paling wah ini diri aku banget, aku nyaman banget di sini? Dulu aku sempat di awal tahun itu ikut Renjani, Relawan Pajak untuk Negeri. Wow, Itu program acara. dari Kementerian Keuangan di DJP, Direktorat Jenderal Pajak. Oke. Jujur di situ adalah pengalaman yang amat sangat luar biasa karena jadi pelayan publik ya tahu sendiri seperti apa. Nah ya kan kayak kalau ketemu orang kadang ada yang nggak sreg, terus kan apalagi yang awal tahun kemarin kan baru booming yang namanya aplikasi Kortek. Iya. Yang baru diluncurkan. Nah itu kayak benar-benar banyak trouble kan. Nah itu kayak ya udah harus sabar banget, dan apalagi di KPP Yogyakarta itu, Pratama Yogyakarta yang aku tempatin di situ tuh kayak ya udah kan dia tuh di tengah kota, ramenya seperti apa, terus ketemu dengan orang-orang yang menurutku melatih kesabaran. Bagaimana sih kita bisa kayak ayo iya ibu, terima kasih ibu gitu. Tapi momen yang paling memberikan aku kayak oh ya Allah ternyata masih ada juga ya orang yang kayak tahu gitu loh posisi kita tuh seperti apa. Itu ada bapak dan ibu, beliau itu suami istri gitu. Karena kan beliau itu punya usaha, terus diharuskan untuk membuat NPWP. Jadi suami istri itu dia datang berdua, dia kayak ngobrol gitu, terus habis itu servernya tuh down. Kalau udah servernya down mau sampai subuh dicoba juga nggak bisa gitu kan. Tapi kan kita kayak bagaimana caranya bisa ngasih pengertian sedangkan mereka itu sudah mengantri sejak pagi. Jadi kayak oh ya udah, terus habis itu udah bisa kan itu bisa masuk SMS-nya bisa lah, tapi belum bisa keaktifasi. Terus habis itu ibunya tuh bilang, beliau kan punya toko roti, terus dia bilang Mbak masih di sini terus kan, nanti aku kasih roti ya gitu, nanti aku anterin rotinya ya gitu.
Seperti Jadi kayak- itu. Sedih banget. Oke, dari tadi kita udah ngobrol, cerita banyak sekali. Nah, sekarang aku bakal ajak Dewi buat main games bareng. Boleh. Apa tuh? Gamesnya ini lebih apa ya? Aku bakal kasih clue. Iya, Jadi aduh, kita aduh, tebak-tebakan aja. Ini dulu aku udah kasih games ini ke teman Gen Z kita, tamu kita dulu. Apa tuh? Clue-nya, pergi ke bulan membawa 12 barang. Waduh. Clue-nya itu ya, pergi ke bulan membawa 12 barang. Barang pertama yang dibawa jam. Jam. Barang kedua yang dibawa foto. Foto. Pertanyaannya, barang ketiga yang dibawa Jam, foto. Apa ya? pergi ke bulan membawa 12 barang. Apa ya? Barang ketiga yang dibawa adalah mangkuk. Ih, kok bisa? Barang Kok ketiga bisa? mangkuk. Iya. Lagi ya, Iya. barang ketiga yang dibawa mangkuk. Barang keempat yang dibawa Ini ada polanya kan? Bentar. amplop. Amplop. Tadi Barang terakhir yang dibawa duit. Barang ke-11 yang dibawa apa? bentar. Bentar ya. Pergi ke bulan membawa 12 barang. Iya. Barang yang terakhir atau yang ke-12 yang dibawa adalah duit. Pertanyaannya, barang ke-11 yang dibawa apa? Apa yang dibawa? Yang dibawa nasi. Kok bisa? Kok bisa? Itu ada polanya kan? Ada. Tapi kayak Aku jelasin ya. ya boleh jelasin aja. Kan clue-nya pergi ke bulan membawa 12 barang. Iya. 1 tahun kan ada 12 bulan. Allahu Akbar. Januari Allahu jam. Akbar, iya. Februari foto. Allah makfir, iya. Terus yang terakhir Desember Dompet, sorry. dasi. Benar, duit, dompet, dasi. Oh. Seperti itu. Oke, kita udah main games, Iya. udah ngerumpi-ngerumpi seru. Iya. Sekarang boleh dong kasih harapan buat teman-teman, terutama teman-teman Gen Z dari Dewi. Oke, harapannya buat teman-teman Gen Z ya, walaupun Gen Z itu dicap oleh gen milenial itu cepet ngeluh, cepet capek kalau dikasih kerjaan berat. Tapi menurutku Gen Z adalah gen yang sangat luar biasa karena dedikasi dan kerjanya yang amat sangat keren dan nantilah kita bisa mematahkan statement itu. Semoga teman-teman Gen Z yang lain bisa terus mencetuskan prestasi-prestasinya dan terus membanggakan ya. Oh, keren banget. Terima kasih Dewi. Terima kasih juga Mila. Oke guys, itu tadi rumpian kita bareng Dewi. Pastinya rumpian kita itu bukan rumpi biasa, tapi penuh motivasi. Dan terima kasih Dewi. Terima kasih Jangan juga, bosan-bosan Mila. untuk selalu menginspirasi Amin, teman-teman. amin. Dan semoga lebih bersinar dari sekarang. Amin. Tentunya teman-teman jangan lupa untuk selalu menyaksikan Gen Z Ngerumpi, pastinya di TVRI Yogyakarta. Sebelum itu, kita harus bikin TikTok bareng dulu. Boleh, boleh. Yang mau yang ini? Dua kali ya. Ntar kita ulangi 2 kali. Di sini aja. Lagi ya. Iya. Sinikah sumpah sama unika jam bikin pusing sapusing karena musuh aman saja ngapain merepot. Oke guys.